Timotius pasal 2. Ayat ini bagi banyak orang sangat sulit dipahami dan juga bagi gereja sulit untuk dipahami, dan bagi kami dalam awal pelayanan kami pun sangat sulit, yaitu kesimpulan dalam tradisi. Dan dalam tradisi gereja lama mereka sangatlah tertutup, yaitu para perempuan harus menutup kepalanya. Bisa melihat kemudian para perempuan mereka tidak boleh ditaiskan menjadi pastor atau pendeta. Ini tradisi lama. Menurut tradisi lama, para perempuan mereka tidak izinkan untuk berbicara. Sebab 1 Korintus ada disebut tidak mengizinkan perempuan untuk berbicara. Tetapi sekarang semakin banyak pelahan menurut arus gereja makin leluasa, sebab sulit untuk dilakukan dan juga sangat tertutup dari kenyataan itu, sangat jauh berbeda. Dan bagi saya dulu di gereja saya lama di Sentawoi, mereka pun juga sekarang ada mentahiskan pastor perempuan, dan misal lalu mereka itu tidak boleh, tidak diizinkan, tapi sekarang perlahan mulai terbuka. Dan seperti saya katakan juga dalam gereja para rasul, mereka juga sangatlah tertib dalam masalah ini. Mereka perlu perjuangan, dan boleh dikatakan sekarang yang ini adalah 20 tahun yang lalu, dan sekarang semakin terbuka. Ini dikatakan dalam juga gereja Efesus, semakin di situ mereka sangat berjuang dan bisa melihat, bisa makin leluasa, dan bisa dari dulu mereka tidak diizinkan untuk mengajar, dan sekarang gereja ini perlahan mulai terbuka. Apakah itu kesalahan dalam tradisi lama? Atau apa yang harus kita perbuat? Hari ini saya merasa memang tradisi kita yang lama itu salah. Mengapa? Sebab dari pengajaran 1 Timotius pasal 2, para perempuan ini mereka tidak diizinkan berbicara, seperti di ayat yang ke-11, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri, yaitu tidak mengizinkan mereka berbicara, harus berdiam, dan tidak diizinkan mereka mengajar. Dari ayat ini kita katakan sesungguhnya kita akan menyalahartikan mengapa kita 1 Timotius kita pasal 2 ini kita akan mudah meletakkan di tempat yang salah. Kita akan merasa ini suatu perintah dari gereja, yaitu Paulus dalam gereja Perjanjian Baru, perintahnya demikian, seperti terpengaruh di dalam pasal ketiga tentang penilik gereja dan diagen dalam gereja, dan seterusnya kita katakan seperti di pasal kedua itu meloncat seperti perintah dalam gereja, dan ayat itu ketetapan dalam gereja dan pengaturan. Tetapi di sini kita bisa melihat sesungguhnya bukan mengatakan perintah dalam gereja untuk gereja, atau mengatakan di dalam gereja apakah perempuan itu boleh mengajar atau tidak, dan apa yang harus mereka kerjakan, bukan. Di sini bukan menyatakan tentang perintah dalam gereja. Bagaimana kamu bisa tahu? Di pasal kedua, di ayat kedua, di ayat pertama dikatakan, yaitu pertama-tama, dan ayat ke-8, yaitu dia full, yaitu oleh karena itu, dan karena di depan dikatakan banyak para pengajar palsu, dan juga tentang kegunaan dalam hukum Taurat. Dan di depan mengatakan memerintah Timotius untuk
bangkit berjuang dalam perjuangan yang baik, yaitu menjadi rasul yang baik dan harus berjuang sebagai rasul, yaitu untuk menghalangi guru palsu yang mengajar ajaran sesat. Mereka bukan mengajar Injil dari Paulus. Dan agar Timotius percaya kepada Paulus dan memberitakan Injil dari Paulus. Dan semua ini di sini mengajarkan tentang ajaran lain, Injil yang lain, dan juga tentang sila di situ membuat satu perdebatan yang besar sehingga menambah perdebatan dengan Paulus dan menambah penderitaan Paulus. Jadi di sini Paulus menyuruh Timotius untuk bangkit dalam perjuangan dan dalam perjuangan yang baik ini. Kemudian dikatakan oleh karena itu di pasal yang kedua, yaitu naikkan permohonan berdoa untuk semua orang, yaitu semua orang, untuk setiap orang kamu harus berdoa, dan juga untuk raja-raja. Dan untuk semua pembesar. Sampai di ayat ke-8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin semua di mana laki-laki apa yang harus mereka perbuat dan perempuan harus bagaimana. Di sini bisa dikatakan seperti satu keinginan dan terus berkembang, dan mungkin ini terpengaruh oleh di tradisi seperti dikatakan di pasal yang ketiga, apa yang harus mereka kerjakan dalam gereja. Tetapi di sini Paulus bukan mengatakan tentang apa yang harus dilakukan dalam gereja, tetapi ini menyatakan di dalam rumah, keluarga, apa yang harus mereka perbuat. Seperti yang dikatakan untuk gereja itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14. Kita melihat 1 Korintus pasal 14. Kemudian kita kembali melihat ini, kamu akan semakin jelas. 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Yaitu sama seperti semua jemaat-jemaat yang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan gereja. Ini adalah satu perintah, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Di sini lebih serius lagi. Dan di 1 Timotius tidak disebutkan dalam pertemuan jemaat, tapi di sini di 1 Korintus menyatakan pertemuan jemaat. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan. Mereka harus menundukkan diri seperti dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baliknya mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak seorang sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Kalau di depan jemaat, apakah para perempuan tidak diizinkan berbicara? Di zaman sekarang itu tidak bisa. Jadi saya katakan terlebih dahulu 1 Timotius ayat ini bukan mengatakan tentang gereja dan pertemuan jemaat. Jadi di sini mengatakan tentang di dalam rumah, yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan antara suami dengan istri. Di sini sepadan, laki-laki dan perempuan bersama. Paulus mengatakan hubungan laki-laki dan perempuan di dalam rumah, apa yang harus mereka perbuatkan, dan menyatakan perkara ini bukan mengatakan tentang di gereja apakah mereka boleh mengajar. Jadi kita harus paham apa yang diajar oleh Paulus. Kita dalam penelitian Alkitab, kita harus memahami tujuan dari Paulus, dan sampai di zaman sekarang apakah perempuan itu boleh mengajar atau tidak. Tetapi ini bukan satu perintah dalam gereja, tetapi ini adalah di dalam rumah. Kita harus paham masyarakat masa lalu, terlebih lagi di kota Korintus dan Efesus ini. Di Korintus, Paulus akan berkata demikian, sebab Korintus adalah wilayah penyembahan berhala. Yang mereka makan di kota tentang makan daging,
banyak masalah. Sebab mengapa memperdebatkan masalah ini? Sebab di seluruh kota itu kalau kamu makan daging, daging itu pasti telah dipersembahkan bagi gereja, dan semua daging itu diambil dari setelah penyembahan berhala di kuil, kemudian dijual. Kamu tidak boleh makan. Kalau kamu tidak mau makan daging persembahan berhala, kamu tidak ada yang untuk dimakan. Jadi apakah boleh di sini makan daging yang telah dipersembahkan bagi berhala? Tidak boleh. Sebab di sini seluruh masyarakat di sini mereka dalam penyembahan berhala, dan kuasa dalam penyembahan berhala di tempat itu mereka sangatlah besar dan juga terpengaruh oleh penyembahan berhala di dalam kota ini. Dan di sini dikatakan ada sebagian perempuan, mereka setelah percaya Tuhan, mereka punya bahasa roh, mereka menganggap dirinya sebagai malaikat, seperti charismatic woman. Ya, mereka seperti perempuan suci, mereka seperti malaikat, mereka merasa dirinya saleh. Dalam satu masyarakat yang sangat kacau, mereka mengarah dalam arah yang lain. Mereka menolak hubungan dengan suaminya. Mereka menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya. Itu disebut dengan saleh. Dalam masyarakat terlalu banyak bait pelacuran, dan jadi suami mereka kalau perlu ada sesuatu, maka suami mereka akan naik di tempat pelacuran mereka. Di situ akan bersama dengan pelacur dan atau dengan sesama jenis, dan menggunakan berbagai cara. Dan di sebelah sini para laki-laki, mereka akan duduk di depan perempuan, dan perempuan akan mengajar mereka, yaitu para pelacur, dan mengajarkan pengajaran tentang berhala-berhala ini. Dan kemudian mereka melakukan seks dengan pelacur itu di depan berhala. Mereka ingin mendapatkan kekuatan dari berhala dan berkat dari berhala. Demikianlah seluruh kota itu. Kemudian para pelacur ini, mereka di dalam bait, mereka mengajar. Semua laki-laki duduk mengajar pengajaran mereka, mengajar. Kemudian mengadakan hubungan badan dengan mereka, yaitu di Korintus, dalam kerusakan akhlak mereka, seperti di dalam gereja. Di gereja Korintus, Paulus memerintahkan mereka. Ada mereka juga mengadakan hubungan dengan ibu tiri mereka. Mereka menganggap ibu tiri mereka juga salah satu perempuan dalam bagian dari mereka. Mereka terpengaruh dalam tradisi yang demikian. Maka di Paulus mengatakan, saya tidak mengizinkan mereka, para perempuan di situ mengajar, berbicara. Dan mengapa di sini sampai tradisi ini masuk dalam gereja? Kamu harus tahu. Ada satu di situ terpisahnya satu tempat laki-laki dan perempuan. Setelah mereka, tetapi di situ mereka percaya Tuhan, mereka bebas, mereka terpengaruh dalam kebiasaan penyembahan berhala mereka. Mereka menyembah Tuhan demikian, menyembah berhala demikian. Jadi laki-laki dan perempuan mereka bersama. Jadi mereka bangkit bersama dan mengajar, dan di situ berbicara. Kemudian mereka sangat ingin dirinya seperti pelacur, yaitu punya kuasa. Jadi mereka akan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, bukan suaminya. Itu adalah tradisi mereka di masa itu, dan juga mengajar mereka sesama laki-laki berhubungan badan. Jadi Korintus, Paulus ada perintah di pasal yang 14 ini, yaitu agar perempuan mereka tidak berbicara, mereka berdiam diri, dan mereka harus tunduk. Mereka tradisi demikian mengajar Korintus. Setelah mengajar Korintus, setelah itu mengajar di Efesus, mengatakan tentang di Efesus. Di Efesus ada Dewi Artemis. Tempat ini
Dewi Diana, yaitu Dewi Langit, kuasanya sangat besar dan sangat mempengaruhi seluruh kekuatan ini. Mereka melihat berkuasa, mereka menjaga tempat di mana Dewi Artemis bait itu. Mereka percaya Artemis turun dari langit dan mendirikan bait untuknya dan menyembah. Jadi yang disebut dengan Dewi Langit. Dan tempat ini yaitu tempat pelacuran yang sangat lihai. Ada laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki boleh bersama laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Jadi perempuan dari Efesus ini sama dengan pelacur ini, sama dengan yang di Korintus. Mereka di situ juga menyembah Dewi Langit untuk mendapatkan kekuatan dan berkat dari berhala itu. Jadi Paulus di sini dia berkata, agar pemulihan dalam di rumah, agar di sini perempuan jangan berbicara. Bagi kita di zaman sekarang, dalam Alkitab kita bukan demikian, tetapi kita harus tahu di keadaan masa itu agar berkata, kalau kamu bisa terus melihat dan melihat kamu diletakkan dalam keadaan yang demikian, Paulus berbicara kepada rasulnya, muridnya, di keadaan laki-laki dan perempuan di rumah bagaimana mengatur. Bukan berarti di sini bahwa perempuan tidak diizinkan untuk mengajar di gereja, tetapi masa itu di gereja Efesus mereka pun bangkit, perempuan juga bangkit. Jadi Rasul Paulus memerintah Timotius bagaimana dia harus menjadi pengajar, menjadi pastor, untuk berjuang dalam perjuangan ini untuk melawan ajaran yang sesat, para guru-guru palsu yang mencelakakan orang banyak. Mereka menebarkan ajaran sesat. Jadi kamu harus terus, apa yang harus kamu lakukan yaitu untuk berdoa bagi semua orang. Laki-laki harus menjadi, yang harus dilakukan sebagai laki-laki yaitu menjadi kepala. Jadi saya menasihat kamu harus berdoa, permohonan doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Yaitu untuk berdoa semua orang dan untuk raja-raja dan pembesar melakukan hal itu, untuk mohon kepada Tuhan, berdoa untuk mereka, untuk doa syafaat dan ucapan syukur. Perkara-perkara ini boleh yaitu untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang menjadi kepala. Tuhan akan lewat kamu memberkati, sebab kamu adalah sumber berkat. Rupanya kita laki-laki, kita adalah sumber berkat, yaitu menjadi kepala adalah sumber berkat. Jadi pastor dalam gereja di seluruh dunia, kamu adalah sumber berkat. Jadi hari ini yang seperti kita katakan menjadi suami di ayat 8 dikatakan, kamu di rumah adalah berkat di dalam rumah, kamu adalah sumber berkat bagi istrimu dan anak-anakmu. Maka dikatakan di sini, oleh karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi di sini mengajarkan kita sebagai laki-laki, Timotius, kamu harus bangkit. Bagaimana kamu untuk melawan ajaran sesat ini, agar di mana di saudara-saudari ada damai sejahtera, harus ada kasih dan percaya, dan juga harus ada iman dan kebenaran. Sungguh kamu harus berdoa, sebab kamu adalah rasul yang bangkit menadahkan tangan berdoa untuk semua orang, bagi
berdoa untuk raja-raja yang berkenan bagi Allah, yaitu yang kehendak Allah yang ingin kamu kerjakan. Kamu sebagai imam besar, apakah kamu bisa memberkati rakyat? Kamu imam, apakah kamu bisakah kamu tidak berdoa? Kamu berdoa, kekuatan akan datang ke Timotius. Kamu menjadi senior pastor, kamu harus sungguh-sungguh berdoa. Ini juga mengingatkan saya dan mengingatkan staf gereja. Kita sungguh harus banyak berdoa. Kita jangan hanya doa ini diberikan departemen kepada Pastor Ana. Sungguh kita harus berdoa. Jadi Pastor Johnson, puji Tuhan kamu telah berubah. Sekarang kamu banyak berdoa. Dan saya memberi semangat bagi kita semua, yaitu untuk banyak kita menandatangan untuk berdoa. Ini kita melakukan demikian adalah eksersis Tuhan memberikan ismis kepada saya. Saya otoritas memberikan saya sebagai senior pastor di seluruh gereja 611 sebagai wakil dari kita semua. Jadi wakil Allah dan juga berkenan bagi Tuhan. Dan untuk semua orang mendapatkan kebenaran. Dan Yesus yang diberikan kepada kita, itulah baik yang berkenan bagi Allah Juru Selamat kita, yang dikehendaki semua orang diselamatkan memperoleh kepengetahuan dan kebenaran melalui Yesus, pengantara Allah dengan manusia. Paulus, kamu di situ memberi semangat untuk Timotius untuk bangkit sebagai rasul untuk melawan segala ajaran yang sesat. Kamu harus berdoa sebab kamu adalah sumber berkat. Setelah dia berbicara demikian, maka dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki dengan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Rupanya kita laki-laki muda marah dan berselisih. Mengapa? Apa itu marah dan perselisihan? Mereka ditekan oleh istri mereka. Sebab di tempat Efesus, kuasa dari Dewi Langit sangat kuat. Setiap perempuan mereka merasa dirinya sendiri punya kekuatan dari Dewi Langit. Mereka menyembah Dewa Langit dan mereka punya kuasa. Mereka tidak tunduk pada suaminya. Gereja Korintus, mereka tidak bersama dengan suami mereka dan merasa dirinya sangat saleh, sangat kudus, sangat suci, dan suaminya tidak boleh menyentuh dia. Merasa suaminya sangat kotor, merasa aku adalah malaikat. Di Korintus, pengajarannya Paulus berkata, yaitu di kepala mereka harus punya tanda untuk taat, yaitu dengan berkerudung menutup kepala mereka. Jadi di gereja mereka harus menudungi kepalanya sebagai lambang mereka punya suami. Dan juga dikatakan kalau ada masalah mereka harus bertanya kepada suaminya. Kalau punya masalah, kamu harus berbicara kepada suaminya. Tidak boleh berbicara kepada laki-laki yang lain. Perempuan harus berbuat demikian. Dan di Efesus ini, mereka dikatakan bahwa laki-laki, mereka untuk tidak tanpa marah dan perselisihan. Sebab mereka di situ ditekan oleh istri mereka. Jadi mereka dalam mereka tidaklah nama seperti Charlie waktu membawa sel grup istrinya. Sebab mereka sangat dekat dengan kami, sering dalam pertemuan gereja mereka bersama dalam pengajaran dan pengembalaan mereka. Dia menerima sangat banyak dalam pengembalaan mereka. Mereka akan membawa kamu dan Charlie merasa tidak seimbang. Mengapa kamu yang membawa bukan aku? Mengapa hanya kamu yang berbicara? Saya tidak bisa berbicara. Jadi dia tidak seimbang. Jadi pada saat perempuan-perempuan yang ini sifat tanda-tanda mereka yaitu amarah dan perselisihan, sangat suka di situ mengajar.
Jadi Paulus berkata, laki-laki, kamu adalah otoritas, kamu adalah sumber berkat. Kiranya laki-laki kamu harus di mana-mana berdoa dengan menada tangan yang suci, tapi jangan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kamu cukup berdoa, jangan marah, jangan berselisih, dan jangan di situ berselisih dengan istrimu. Kamu harus berdoa sebab kamu adalah berkat di sini di dalam rumah. Yaitu kamu harus menjadi sumber berkat dan bersamaan. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan yang baik seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat di 11 seharusnya di 12, saya tidak mengizinkan perempuan mengajar. Tidak diizinkan mengajar. Bahkan seperti di dalam kuil, para perempuan mereka di situ juga mengajar. Mereka juga satu arti, yaitu di depan laki-laki mendengar kemudian mengadakan hubungan dengan mereka. Ini tidak boleh terjadi di rumah. Dan perempuan tidak boleh di situ memerintah laki-laki. Yaitu memerintah. Seperti dia punya otoritas. Perempuan, kamu terhadap laki-laki, kamu tidak punya kuasa. Kamu jangan merasa dirimu punya otoritas seperti dirimu, seperti Diana, yaitu Dewi Artemis, seperti Dewi Artemis itu adalah berhala. Kita di dalam gereja, kita percaya Tuhan, kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan penyembahan berhala. Kita jangan mengikuti tradisi. Dan juga para laki-laki, kamu harus bangkit menjadi kepala, dan perempuan kamu harus patuh di bawah laki-laki seperti tema saya di hari ini, yaitu jangan mengikuti arus dunia. Tanda koma, laki-laki menjadi kepala, koma. Perempuan di bawah, patuh kepada laki-laki. Kamu jangan memerintah laki-laki seperti kamu punya kuasa. Kamu harus berdiam diri. Kamu jangan seperti Diana, seperti di pelacuran, di bait pelacuran. Dan para perempuan, hai perempuan, bisa katakan lagi di ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah perempuan kamu berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ini seperti satu perintah. Kamu adalah istri. Cara berpakaianmu, kamu harus seperti seorang istri. Harus seperti istri suamimu. Kamu bukan pelacur. Kamu jangan berdandan seperti pelacur seperti dulu. Bukan seperti kamu sebelum percaya Tuhan. Jangan sama seperti pelacur ini, dan jangan merasa sendiri punya kuasa dan berdandan seperti pelacur. Mereka cara berdandan mereka yaitu memakai emas, mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Jadi perempuan, kamu jangan berdandan seperti pelacur. Mereka berbuat demikian eksersis, yaitu seperti perempuan punya otoritas pemimpin. Perempuan, kamu harus sederhana. Kamu harus dengan yang pantas. Hendaklah kamu berdandan dengan perbuatan yang baik, seperti layak bagi perempuan yang beribadah.
Perempuan, kamu punya order. Apa? Kamu harus di samping suamimu, melambangkan bahwa kamu punya suami. Kalau ingin kamu berbicara dengan orang lain, berbicara kepada suami terlebih dahulu. Sebab kamu punya suamimu sendiri, dan cara pakaianmu jangan seperti pelacur. Harus berdandan seperti seorang istri. Dan dengan perbuatan yang baik. Jangan terpengaruh oleh dunia. Yaitu apa yang kamu lakukan, yaitu perbuatan yang baik. Yang seperti yang tadi, kemudian maka layak bagi perempuan yang beribadah. Yaitu perempuan, mereka sangat beribadah. Itu beribadah lambangnya apa? Kesalehan. Perempuan yang beribadah, seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Kamu mengira dirimu sangat takut akan Tuhan. Seperti perempuan di Korintus, mereka seperti orang yang saleh. Mereka sangat beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka sebelum percaya Tuhan, mereka sering-sering menyembah Dewi Langit. Setelah percaya Tuhan, mereka pindah bawa di dalam rumah. Baik setelah mereka percaya Tuhan, seperti mereka juga sama berbuat demikian tanpa perubahan. Jadi perjuangan mereka adalah apa? Yaitu para perempuan harus meninggalkan penyembahan berhala. Yaitu yang meninggalkan segala kebiasaan yang dibawa oleh berhala. Dulu kamu merasa Diana sangat lihai, punya kuasa, dan dadaanmu seperti pelacur melambangkan kamu adalah Diana, Dewi Langit. Sekarang kamu percaya Tuhan, bukan demikian. Kamu punya suami. Jadi kamu harus berdandan sebagai istri, dan cara berbicara pun demikian, dan juga mengajar. Kamu sangat patuh, sangat beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi bukan seperti pelacur itu, tetapi harus seperti Yesus. Dan perempuan, kamu harus di situ, kamu harus patuh. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Bagi perempuan yang takut akan Tuhan, dia dengan kesuciannya. Apa itu kesucian mereka? Selain darah berdandan mereka juga harus berdiam diri. Bagaimana mereka belajar? Pada saat mereka belajar, mereka harus belajar untuk berdiam diri. Dan harus patuh kepada otoritas mereka. Seperti yang yaitu dia harus tunduk di bawah suaminya. Mereka harus patuh dan harus bersini di samping suaminya, agar suaminya yang memberitahukan kepadanya, bukan kepada laki-laki yang lain, bukan bapak-bapak, bukan demikian, atau yang ini kamu salah. Itu adalah pelacur. Di zaman waktu yang sebelum percaya Tuhan, di rumah pun demikian. Bapak-bapak ngomong sembarangan, kamu di rumah, kamu harus tahu kamu adalah istri dari suamimu. Kamu harus belajar darinya. Kemudian di ayat 12,
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Artinya tidak boleh mengajar memerintah suami seperti perempuan pelacur itu. Seperti kamu punya kuasa, punya otoritas. Kamu merasa otoritasmu di atasmu. Sebab karena yang pertama dijadikan kemudian barulah Hawa. Jadi suami punya otoritas istri. Mereka harus patuh di bawah mereka. Dan lagi pula perempuan yang tergoda bukan laki-laki yang tergoda, tetapi perempuan yang telah tergoda dan jatuh dalam kedosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan oleh melahirkan anak asal ia tekun dan beriman dan kasih dengan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini adalah pasal hari ini dari kesimpulan bagi kita, yaitu dalam family, dalam keluarga, perintah bagi seorang laki-laki dan bagi perempuan di gereja, apakah dia bisa diizinkan mengajar atau membawa pujian atau di situ berkhotbah. Di sini perempuan bagi perempuan, laki-laki dan perempuan. Setelah mereka berjumpa, mereka bersama laki-laki dan perempuan, tetapi harus dari penyembahan mereka masuk dalam Korintus dan Efesus. Jadi di sini dikatakan Paulus bahwa perempuan tidak diizinkan berbicara. Tetapi di sini dikatakan di sini adalah di pasal ini, yaitu di rumah, bukan di gereja, yaitu hubungan mereka dengan suaminya harus bagaimana. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kita, penglihatan saya dari penderitaan gereja dan saya berikan, dan saya merasa ini sungguh makna dari Paulus, dan saya bersyukur sekarang dunia ini banyak sekali partai atau agama muncul, dan saya percaya saudara-saudari 611 sangat diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu sangatlah berharga dan sangatlah nyata dan mengatasi waktu adalah kebenaran, jalan dan hidup. Tuhan, di sini kami mau belajar. Engkau mengajarkan kami untuk merendahkan diri dan mendengar. Tuhan, kami di sini kami harus masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajar kami agar hati kami terbuka. Tuhan, pengertian kami sangat terbatas, tetapi kami bersedia lebih banyak lagi mengerti akan kehendak-Mu. Mengerti, Tuhan, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan dan menggunakan gereja menjadi kudus. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, kami bersedia. Hari ini Tuhan, yang dikatakan oleh Paulus, kiranya laki-laki jangan marah, jangan tidak tanpa perselisihan, yaitu dengan menadahkan tangan untuk berdoa di mana-mana. Di sini saya mengundang bagi kaum laki-laki, kita masuk di dalam ayat ini, dan kemudian kita berdoa untuk orang banyak. Dan apakah kita suka duduk-duduk? Perkara dalam doa kita berikan kepada perempuan. Kita di sini empat orang. Kita waktu untuk mengoreksi dan berdoa. Apakah kita punya kebiasaan sering-sering menandatangan untuk berdoa, menandatangan kita yang suci untuk berdoa. Kita bisa bersama berdoa untuk diri kita sendiri atau kepada pihak yang lain berdoa, dan kita mau minta bagaimana dengan kaum perempuan. Kita perlu, tetapi mulut kita ada, apakah mulut berdoa atau kata-kata gosip? Kita suka menggosip. Mungkin yang kita katakan adalah tren dunia
atau seperti suka warna apa, atau kita banyak mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Kita pun perlu mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita membawa hal-hal ini dalam rumah dan gereja? Sebab perempuan suka melihat barang-barang yang indah atau film Korea dan terus melihat tanpa berhenti. Kita mengoreksi diri, kita datang di hadapan Tuhan, mengoreksi mata kita, apa yang suka kita lihat, yang kita lihat mulut kita ucapkan, apakah kita sering-sering berkata hal-hal ini. Para saudara semua, saya mengundang kalian dalam mengaku dosa tentang marah dalam hubungan suami istri. Baik, di sini dikatakan kita dalam suami istri juga ada perselisihan. Kita akan berselisih, kita akan marah, dan kita dengan penalangan sendiri kita berselisih. Kemudian di situ diajar oleh istri, mari kita di sini kita mengaku kesalahan kita, kita bertobat, dan kita di sini berdoa sebab kamu adalah sumber dari berkat bagi istrimu, anak-anakmu, bagi keluargamu. Bapak Surgawi, saya sebagai wakil dari laki-laki, saya mengaku dan dosa dan berdoa. Saya mengaku kesombongan kami sendiri dan tidak integrasi. Kami berkata kami mengasihi istri kami, tetapi sesungguhnya kami tidak rela untuk mendengar dia menolong kami dan tidak mau mendengar perkataan yang benar bagi kami. Kami dengan asal-asalan merespon istri kami, dengan marah merespon istri kami. Bapak, ini kelemahan kami, ketidaketis kami mengaku dosa dan kami mau bertobat. Kami berdosa kepada Engkau, berdosa kepada istri kami. Mohon Tuhan Engkau mengampuni kami, mengampuni laki-laki kesombongan kami, kemarah kami, ketidakintegritas kami. Kami tidak mau menerima pertolongan. Tuhan ampuni sebagai laki-laki, dosa sebagai laki-laki. Tuhan Yesus, kami di sini sebagai wakil dari sini, sebagai seorang ayah datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau mengampuni saya. Kami sering-sering marah terhadap anak kami. Dengan amarah kami berikan kepadanya, dan sehingga mereka bersusah hati. Suami membuat istri bersusah hati. Tuhan ampuni kesalahan kami. Kami sebagai ayah tidak cukup kasih. Tuhan, kami perlu kasih-Mu lebih banyak lagi untuk mengasihi anak-anak kami, anak-anak milik-Mu, dan juga anak-anak baik anak kami dan istri kami. Mohon Engkau lebih banyak kasih-Mu berikan kepada kami untuk tidak berselisih, tidak membanding-bandingkan, tidak marah. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau dan sering-sering berdoa
untuk sering-sering mengangkat tangan kami berdoa untuk keluarga kami, untuk istri kami, anak-anak kami, dan anak-anak rohani kami di gereja kami, untuk menadakan tangan berdoa dan memberkati bagi masyarakat kami berdoa, untuk negara kami berdoa. Tuhan, sungguh sangat perlu kami berdiri di tempat ini, di posisi yang ini, untuk menadakan tangan berdoa untuk generasi yang sekarang. Tuhan, mohon Engkau tolong saya, ampunilah saya, mohon Engkau ampuni, maafkan saya, mohon terang-Mu menerangi saya, dan berikan kekuatan bagi kami dan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita juga sebagai perempuan, koreksi diri kita. Tuhan, sebagai anak yang Kau kasihi, tapi Tuhan, kami sering-sering tidak melakukan hal yang berkenan bagi-Mu, bahkan melampaui apa yang harus kami lakukan. Tuhan, ampuni kelemahan kami, kami sombong, kami merasa diri kami benar, dan kami tidak merendahkan diri, kami tidak patuh, kami tidak taat, dan bahkan kami tidak memberikan suami kami merasa diri lebih lihai dari suami kami. Tuhan, ampunilah kami yang dalam hati kami lemah lembut dan merendahkan diri, dan sering-sering pihak lain, mereka adalah yang kami kasihi, yang Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa dalam Roh Kudus untuk taat, untuk patuh, melihat Dia berharga, dan agar kami menghargai, dan suami Engkau berikan kepada hidup kami, agar kami bisa seluruhnya yang Engkau percaya sebagai penolong baginya. Hati yang rendah diri, penolong yang rendah hati, agar kami bersama sehati, bersama berdoa, berjalan dalam kehendak-Mu sebagai penolong. Kami bukan melihat dari atas ke bawah, tetapi kami dari bawah melihat ke atas, membawa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan rendah diri, dengan kesabaran, untuk menopang suami kami, agar kami melihat suami kami bangkit, agar kami melihat suami kami menjadi bejana yang Engkau pakai, Tuhan, agar kiranya pandangan mata kami berubah, dan mata kami tidak melihat pada dunia, tetapi melihat apa yang Engkau lihat, satu hal yang indah sebagai laki-laki menggenapi kehendak-Mu yang besar. Tuhan, ubahlah pandangan mata kami, agar mata kami bersinar dan mulai melihat, Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada kami yang baik, perbuatannya baik, agar mulut kami mulai berkata, Tuhan, karya-Mu, kebaikan-Mu, dimulai dari dengan penuh dengan pujian dan bersyukur, dan lebih banyak lagi meninggikan Engkau, kemegahan Engkau. Kami memuji Engkau, dan kami memastikan suami kami Engkau spesial memilih membentuk lebih banyak lagi kehidupan dan bangkit orang kembali kepada Engkau, berkat-Mu. Tuhan, kami sebagai teman melihat, Tuhan, beri kami melihat, Tuhan, kasihan pada kelemahan kami, tolonglah kami sekali lagi. Tindakan profetik perempuan di tengah dan laki-laki di sini, mereka menandakan tangan berdoa. Laki-laki sebagai perempuan sebagai penolong, suami istri penuh lingkupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memandang Engkau, mohon Engkau sebagai penutup bagi perempuan. Dan perempuan sekarang
berdoa, pagi-pagi berdoa. Berdoa untuk orang banyak, bagi berdoa syafaat ucapan syukur, baik itu untuk raja-raja. Dan di sini mohon untuk kita mengundang laki-laki menaikkan permohonan doa syafaat syukur untuk banyak orang, untuk raja-raja dan pembesar, agar dapat hidup tenang, tentram, dan segala kesalahan dan kehormatan itu baik dan berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita, yang dikehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kita bersama berdoa untuk keluarga kita, orang banyak, negara kita. Tuhan, Engkau mohon Engkau urapi, Engkau pakai kami, dan juga Engkau berkenan. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami deklarasikan sebagai laki-laki. Tuhan, kami menadakan tangan kami untuk memberkati bumi dan untuk penanaman pohon kehidupan. Kami berdoa sebab Engkau bersedia semua orang diselamatkan. Tuhan, agar setiap orang diselamatkan. Tuhan, Engkau bersedia semua manusia diselamatkan. Tuhan Yesus, berikan kehendak-Mu diberikan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami pada saat kami fokus dalam kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami. Buang segala di dalam hati kemarahan, amarah dalam hati kami. Segala keraguan kami pergi dari hati kami, pergi dari pikiran kami. Tuhan, kami mau setia di dalam Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau, mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersama menyembah Tuhan. Laki-laki di sini bergandengan tangan.
Bapa kami, sebagai laki-laki kami bersedia untuk kembali. Sebagai istri kami bersedia di bawah suami kami, memberikan posisi kami yang tepat. Kami patuh kepada otoritas kami, otoritas yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami laki-laki bisa bangkit untuk berdoa, dan laki-laki bisa sebagai kepala mengepalai berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, curahkan berkat-Mu, berkatilah kami semua orang, dan berkatilah gereja kami, agar gereja kami sebagai berkat di seluruh bumi ini, agar pohon kehidupan bangkit. Tuhan, kami memuji Engkau, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu di hari ini, dan kami sebagai laki-laki untuk bagi sumber berkat, pengajar, sumber kepala dalam keluarga dan dunia. Tuhan, kami memuji Engkau, dan Engkau membangkitkan istri kami sebagai penolong bagi kami. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.